Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys. Apa itu dia? Ya seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini saya mendapatkan kartu grafis dari Colorful GeForce GT 1030 dengan memori VRAM GDDR5 2GB ya guys ya. Kita akan coba cek untuk unitnya. Oke, untuk penampakan boxnya seperti ini guys ya. Penampakan boxnya ini bagian atas, bagian bawah. Include in the box itu ada kartu grafis aja kalau keterangannya dari sini. Kemudian ini untuk garansi resminya di sini dari WPG ya guys. Memang dari boxnya ini tidak tertera untuk stiker distributornya, tapi di unitnya ada segel dari WPG 3 tahun garansinya. Kita akan coba cross check. Untuk serinya MN Colorful JT 1032G V3V ya guys. Untuk serinya 2266, nomor serinya, digit terakhirnya 2266. Kita akan cross check ya. Kita buka boxnya, kita sudah dilihat ya. Oke, di sini udah saya keluarkan dari static bagnya. Untuk unitnya saya keluarkan dulu ya, satu gelondong. Oke, jadi ini ada static bagnya, masih kinclong. Jarang dibuka tutup ya. Ini ada spons pelindungnya, kemudian kelengkapannya di sini ada DVD ya, DVD graphic card dari Colorful, kemudian juga ada quick guide, dan juga di sini ada nota pembelian dari Galaxy Solusindo per Juni 2021 ya. Ada harganya juga tertera Juni 2021, jadi garansi 3 tahun sampai Juni 2022, Juni 2023, Juni 2024. Lama banget. Mantap. Sip. Oke, jadi di sini kita lihat unitnya ya. Kita pakai alas nih guys. Dan ini boxnya udah ada 3 lapis spons ya untuk pelindung di bagian boxnya. Kita coba lihat unitnya guys di sini secara lebih detail. Di sini varian single fan ya, single fan dengan heatsink berwarna hitam, dan untuk kipas pendinginnya mungkin ini ukuran 7 cm ya, kurang lebih mungkin. Ini untuk PCI Express 3.0, kinyis kinclong ya guys, mantap juga. Plastiknya masih belum dikupas. Kemudian di bagian atas di sini terlihat polosan aja, tidak ada pin power ataupun ornamen apa aja, hanya terlihat heatsinknya yang berwarna hitam. Ini bagian egg house ya. Oke, kemudian untuk display hanya ada 2 display, 1 buah HDMI port dan 1 buah VGA port ya. Dan portnya juga kinclong, kinyis. Kemudian di bagian belakang kita lihat di sini untuk unit ini saya untuk plat fibernya dulu. Plat fibernya kinyis ya guys, kinclong banget. Kemudian segel dari pabrikannya masih utuh. Untuk serial number cocok ya, 10226 sama tadi. Kita cek ulang. Cocok ya, 10226. Kemudian segel dari WPG kalau di sini per April 2021, kalau kita ngikuti nota dari Gasol tadi sampai Juni 2024. Kalau di sini tanpa nota ya April 2024. Karena ini 30 April jadi expire-nya di Mei 2024. Tapi kalau ikut nota bisa sampai Juni 2024. Mantap. Kita akan pasang dan tes unitnya guys ya. Kita akan cek ya bagaimana performa dari kartu grafis ini. Seperti itu. Kita pasang di PCI Express. Di PCI Express yang 16 kali ya. Ini tinggal dicep gitu aja, ngelok, udah nggak perlu dibaut juga nggak masalah kalau untuk tes aja, karena ringan ya ukurannya. Dan kita pakai HDMI port guys. Di sini saya menggunakan HDMI port dan juga kita colok ke PSU 700 watt ya, 80 plus bronze. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, mulus kinclong, terlihat mungkin mulus kinclong ya. Display udah tampil, yes, udah masuk Windows malah.
Oke, kita langsung menuju ke layar guys. Kita menuju ke layar. Jadi karena ini tes kedua yang saya lakukan, di sini untuk displaynya sudah terdeteksi ya dengan resolusi layar Full HD. Ini saya tes per 21 Juli jam 13.26 atau setengah 2 siang ya. Oke, kita langsung login aja dulu. Resolusi layar sudah Full HD, ya artinya graphic card bisa mengenali PC dengan baik. Begitu pula sebaliknya PC bisa mengenali graphic card dengan driver yang tersedia ya. Mantap. Oke, kita akan buka software pendukungnya. Di sini untuk MSI Afterburner posisi di 34 derajat Celcius ya, teman-teman bisa lihat di layar. Suhunya adem banget. Kemudian untuk HW info prosesor di 3637 dan sama untuk grafika di 34 derajat Celcius. Kita buka GPU Z dan tentunya kita akan benchmark menggunakan 3D Mark ya. Kita akan look up di sini, atau kalau kita look up di website akan tertera seperti ini ya guys. Colorful GT 1030 Gold Edition, kita pilih yang V2. Coba untuk yang V3 ada nggak? Oh ada ternyata guys. Kita pilih yang V3 ya, karena ini kita pakai yang V3. Colorful GT 1030 Gold Edition V3. Jadi Colorful memang mengeluarkan Gold Edition, ada V2, V3, V4, V5 setahu saya. Dan itu desainnya sama, mirip-mirip semua. Cuma ada satu yang dia DDR4 ya. Kalau ini yang kita tes DDR5. Arsitekturnya GB108, teknologi 14nm dari Colorful, render tekstur mapping 16/24 dengan core di 384 unified, DirectX supportnya 12_1, bus interface-nya 4x3.0, saat ini posisi 4x1.1. Kemudian untuk memory type-nya Micron, GDDR5 2GB, 64 bit ya guys ya. Tapi bandwidth-nya di sini 48,1. Jadi untuk kalangan 64 bit ya dia kenceng ya, 48,1. Ya, kemudian untuk GPU clock-nya di 1228, base clock-nya, memory clock-nya di 1502 dan boost clock-nya di 1468. Sesuai ya, cocok ya. 6GB per second efektif, mantap. Oke, kartu grafis ini single slot ya, karena seperti yang kita lihat tadi di saat kita pasang itu single slot. PDP-nya 30 watt, suggested power supply-nya di 200 watt, dan HDMI-nya udah versi 2.0 dengan 1 kali VGA. Mantap jiwa, tanpa pin port tambah ya, jadi super hemat ya. Oke, kita akan jalankan tes kartu grafis ini di preset 1080. Kita akan gunakan Night Red ya. Sebelumnya tadi sudah saya tes menggunakan Time Spy, Firestrike untuk grafik tes 1 aja masing-masing dan berjalan lancar, tidak ada kendala. Begitu pula saat ini kita akan langsung tes menggunakan Night Red ya, sesuai dengan spesifikasinya ya guys. Oke, kita collecting system info dulu. Dan saat ini posisi suhu di 35 derajat ya. Kita akan lihat bagaimana full load-nya dan FPS-nya atau performance dari kartu grafis ini ya. GPU fan di 20%, posisi belum melakukan benchmark. 20% ya. Saat nanti benchmark dia GPU fan-nya berada di kecepatan berapa persen guys. Kita akan coba cross check ya. Kartu grafisnya tentunya adem ya, start di 30-an derajat Celcius. Saat ini start benchmark di 35, terlihat di layar. Oke, 40 derajat Celcius ya, start di 72 fps dengan temperatur di 44 derajat Celcius, load di 98 sampai 100% tentunya. Dengan thermal design power graphic card ini di 29 watt ya, full load. Clock speednya di 3 GHz. RPM kipas saat full load di 29% guys, bisa dilihat ya. Jadi gapnya kurang lebih 10% ya, dari idle ke full load. Mantap, mulus ya, render tekstur mappingnya mulus, teman-teman bisa lihat di layar. Di sini udah frame-nya udah banyak banget, udah mencapai hampir 3000 frame. 2900, 3000 frame, mantap. Sudah 3000 frame, frame time-nya juga sedikit banget.
Itu menandakan bahwa dia kerjanya cepat ya untuk bandwidthnya ya, di average 60 fps, realnya di 67, 66 seperti itu. Oke, suhu tertinggi di 52 derajat Celcius untuk tes pertama. Lanjut ke tes kedua. Night rate grafik tes 2. Oke, mulus ya, tajam banget gambarnya guys, mantap jiwa. 51 derajat Celcius, average fps nya di 100 fps. Mantap jiwa. Suhu di 53 derajat Celcius, tidak terpaut banyak dari grafik tes 1. Untuk full loadnya dengan thermal design powernya di 29, sekian watt ya, dimana di websitenya tadi tertera TDP maksimalnya di 30 watt, jadi ini kurang lebih sama ya, cocok ya. Mulus banget guys, di 80 sampai 100 belasan fps ya. Ini malah tembus 150 tadi. Maksimal di 244 fps, average-nya di 92 fps. Oke. Siap, lanjut ke CPU tes. CPU tes ya. Di sini saya menggunakan 4690K. Dia bisa berjalan di 3,9 GHz untuk menjalankan render atau ya untuk benchmark ya tentunya. CPU tes. Maksimal 20 fps untuk menggunakan eGPU. Suhu VGA udah turun di 44 derajat Celcius dengan load di 11 sampai 20% ya kisarannya. Namun di sini clock speednya masih stay di 3 GB karena dia mungkin mensuplai eGPU-nya sendiri. Clock speednya. TDP idle untuk colorful GT1030 ini di 12 watt ya, chill banget. Ya untuk GT1030 masuk kategori grafik card murah lah ya, grafik card murah. Buat teman-teman yang pakai prosesor Intel seri F mungkin butuh VGA yang playable dengan custom ya, 1030 ini cocok lah ya, karena garansinya panjang dan tentunya purna jualnya juga oke, nggak yang beljik banget. Mantap guys. Oke, di sini kita akan lihat resultnya, running benchmark night rate-nya. Nice. Jadi grafik skornya di 15.900-an, hampir 16.000. CPU skornya di 5.300-an dengan night rate skornya 12.257, average skornya di 12.300, jadi terpaut kurang lebih 40 poin ya, 40-an. Terus kalau kita lihat di grafik tes 1 di sini full load di 52 derajat, grafik tes 2 full load di 56 derajat, dan berangsur turun di CPU tes itu di posisi 41 derajat Celcius. Oke, secara sensor di sini kalau kita lihat grafik card ini memiliki GPU core voltage tuh car-nya saat ini 0,8 volt, minimal 0,6 volt dan maksimal di 1,06 volt ya. Temperatur terendah di 33 derajat, maksimal di 56 derajat. Saat idle saat ini habis pasca benchmark tuh posisi di 38 derajat, dia akan berangsur semakin turun. Kemudian untuk TDP minimal dan idle-nya itu di 12 watt, maksimalnya di 29,8 watt atau dibulatkan jadi 30 watt. Kemudian efektif clock-nya berjalan di 1600-an MHz ya. Dan untuk gap minimal current dan maksimalnya untuk kartu grafis ini perputaran GPU fan-nya itu di 20% menuju ke 27% dan maksimal di 35%. Nice overall performa dari Colorful GT1030 GDDR5 2GB versi 3 ini mantap ya guys ya. Oke, kurang lebih tesnya sampai di sini guys. Kita lanjut tes grafik card yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you in the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye -bye.